Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi terkait tentang P3K dan CPNS, yaitu cara ataupun tata cara dalam membuat akun SSC-ASN untuk daftar CPNS 2021. Sebelum kita masuk kepada informasinya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat informasinya. Dan ini perlu disimak betul-betul karena sebelum kita mendaftar CPNS maupun P3K, tentunya kita harus bisa membuat akun SSC-ASN terlebih dahulu. Oke teman-teman, langsung saja. Informasi ini dikutip dari kontan.go.id. Pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2021 rencananya akan dibuka. Dan sudah dibuka ya teman-teman, sesuai dengan jadwal yang telah dirilis oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN, seperti yang diinformasikan di konferensi pers yang ditayangkan di YouTube BKN pada Selasa 29, yaitu tanggal 29 pukul 14 WIB yang lalu. Pendaftaran CPNS akan dibuka mulai 30 Juni 2021 hingga 21 Juli 2021. Nah, sejak kemarin ya tanggal 30 itu udah dibuka dan sekarang udah memasuki bulan ke-7. Bulan 7 yaitu tepatnya 1 Juli, dan ini proses pendaftarannya ini sudah mulai ada. Dan banyak sekali ya teman-teman yang belum mengerti cara untuk buat akun SSC-ASN. Nah, kalau misalnya kita belum ada akun SSC-ASN itu, kita belum bisa untuk mendaftar di sebagai pelamar di SSC-ASN. Jadi kita harus buat akun terlebih dahulu. Masyarakat yang ingin mengikuti seleksi CPNS bisa mulai membuat akun di portal sscisn.bkn.go.id. Akun tersebut nantinya akan digunakan untuk mendaftarkan formasi CPNS yang diinginkan. Sebelum membuat akun, pastikan Anda telah menyiapkan beberapa dokumen untuk mempermudah proses pembuatan akun SSC-ASN. Dokumen yang perlu disiapkan diantaranya: yang pertama kartu keluarga, kemudian yang kedua kartu tanda penduduk atau KTP atau surat keterangan dari dinas, kemudian ijazah, transkrip nilai, pas foto, swafoto atau selfie, kemudian dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi yang dilamar. Nah, ini adalah syaratnya. Kemudian kita akan lihat bagaimana tata cara pembuatan akun di portal SSC-ASN BKN yang digunakan untuk mendaftar CPNS dan P3K 2021 dirangkum dari laman sscisn.bkn.go.id. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat tata caranya. Tata cara membuat akun SSC-ASN. Yang pertama sekali ini ada pengecekan identitas teman-teman ya, pertama sekali. Jadi teman-teman yang pertama sekali mengakses halaman sscsn.bkn.go.id. Nah ini ya. Jadi situs ini diklik ya, kemudian situs ini dikunjungi, kemudian klik buat akun. Nah, jadi di situ ada keterangan untuk buat akun yang tersedia di halaman dan pas di depan situs SSC-ASN BKN. Nah, kemudian isi data sesuai dengan KTP. Di antaranya ya biasanya itu diminta nomor induk kependudukan atau NIK, kemudian nomor kartu keluarga, nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahir. Nah, biasanya ini yang diminta teman-teman ya. Kemudian jika muncul pesan galat, NIK dan nomor KK tidak sesuai, peserta dipersilahkan mengikuti instruksi pada pesan galat dan bukan menghubungi instansi atau BKN. Nah teman-teman, jadi dari udah mengisi identitas ini ya, yang tadi udah kita isi, namun ini ada identitas yang tidak sesuai atau muncul galat. Nah seperti ini.
Jadi ini adanya ketidaksesuaian NIK kemudian dengan nomor KK. Nah, teman-teman ikutin aja yang diminta oleh Galat ini. Ikutin prosedurnya, instruksi dari Galat ini, apa yang harus kita lakukan. Jadi teman-teman nggak perlu menghubungi BKN ataupun nggak perlu menghubungi instansi terkait. Jadi langsung saja ikuti instruksi dari yang Galat ini, teman-teman. Kemudian yaitu instruksinya itu memasukkan nomor handphone dan email pribadi yang aktif. Nah, jadi mungkin dari sini nanti bisa adanya konfirmasi. Nah, kemudian sesudah itu masukkan kode CAPTCHA. Nah, ini kode CAPTCHA ini ada kode ya, baik itu angka ataupun kata, itu ada kode kemudian dimasukkan. Setelah semua data dimasukkan, klik lanjutkan. Nah, jadi ini teman-teman ikutin aja ini pelan-pelan, ikutin aja. Oke, kemudian setelah lanjutkan itu ada melengkapi data ya teman-teman. Nah, jadi setelah kita lanjutkan berarti itu udah tersave, kemudian kita tinggal melengkapi data. Kemudian langkah ini bertujuan untuk membandingkan data pelamar di KTP dengan di ijazah. Proses pemberkasan CPNS menggunakan data ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari nama lengkap sesuai dengan yang tercantum di ijazah, tempat lahir dan tanggal lahir. Kemudian lengkapi data pada kolom yang masih belum terisi, yaitu alamat email, nama tanpa gelar sesuai ijazah, tempat lahir sesuai KTP, kabupaten atau kota lahir sesuai ijazah, dan tanggal lahir sesuai dengan ijazah. Nah, ini teman-teman diperhatikan betul-betul ya teman-teman ya. Ini perhatikan betul-betul, kalau bisa itu di screenshot ataupun bisa pada saat mendaftar ini dilihat kembali gitu. Jadi agar mudah. Jadi jangan salah mengisi data gitu. Jangan nanti ada perbedaan antara data kita di KTP dengan data di ijazah. Karena data pokok untuk pemberkasan itu menggunakan data ijazah. Jadi itu harus sesuai. Kemudian yang ketiga, pilih jenis kelamin yang sesuai. Kemudian klik choose file untuk mengunggah foto scan KTP sesuai dengan ketentuan. Kemudian klik open. Nah, jadi setelah kita unggah itu klik open, itu kita untuk melihat ya teman-teman, untuk melihat foto yang udah kita lampirkan ataupun scan KTP ya. Jadi yang udah kita unggah itu kita lihat kembali apakah rusak, buram atau sebagai macam, itu kita buka lagi. Jangan udah kita upload ya udah kita biarkan, jangan. Jadi udah upload, udah kita unggah, itu buka, di open berarti melihat itu namanya. Nah, kemudian klik choice file untuk mengunggah swafoto sesuai dengan ketentuan. Kemudian klik open. Nah, ini sama seperti tadi. Lihat lagi teman-teman ini yang udah kita unggah. Jadi klik open, ini kita lihat. Jadi sesuai enggak gitu swafotonya. Ini biasa swafoto ini foto selfie ya teman-teman. Oke, kemudian isikan data lainnya. Itu ada password dan konfirmasi password. Masukkan password yang mudah diingat. Bila perlu catat, simpan passwordnya karena akan digunakan untuk login pendaftaran SSCN. Jadi usahakan untuk membuat password itu password yang memang mudah diingat. Jadi jangan nanti pada saat untuk login pendaftaran itu nggak tahu lagi password. Nah, kemudian ada pertanyaan pengamanan, itu ada dua biasanya ya, ada pertanyaan pengamanan 1 dan ada pertanyaan pengamanan 2. Nah, jadi pertanyaan pengamanan ini itu kita ajukan pertanyaan kemudian kita jawab sendiri ya. Kemudian yang kedua juga sama, itu ada pertanyaan pengamanan yang kedua, itu kita pilih pertanyaan sendiri, kita jawab sendiri. Itu sesuai dengan keinginan kita, dan harus diingat juga kalau inilah pertanyaan pengamanan kita. Jadi ketika akun-akun kita itu nggak bisa login, kemudian kita buat lupa password, nah itu yang diminta itu adalah pertanyaan keamanan tadi teman-teman. Jadi itu penting, makanya data-data yang kita isi di akun SSCASN ini memang betul-betul akun yang memang terjadi pada kita dan mudah kita ingat. Nah, kalaupun kita nanti lupa sandi ataupun kita buat nanti lupa password, kita tahu kode pengamanannya itu apa gitu. Makanya jangan sekali-kali untuk mendaftarkan akun SSCN itu oleh orang lain gitu. Daftarkan sendiri sambilan belajar gitu teman-teman. Kemudian sesudah memasukkan pengamanan, itu masukkan kode CAPTCHA. Nah, kemudian pastikan data yang diisikan sudah lengkap dan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah.
selanjutnya klik lanjutkan. Nah, ketika kita udah memasukkan kode CAPTCHA, ini dalam proses pembuatan akun ya teman-teman, kemudian kita klik lanjutkan, itu data itu tidak bisa diubah lagi. Makanya pastikan data yang diisi itu sesuai dengan KTP dan ijazah ya teman-teman. Jadi harus sinkron, jangan ada perbedaan. Nah, kalau misalkan alamat diisikan sesuai dengan ijazah, sesuai dengan KTP. Kalau ijazah itu biasanya ada nama, gelar, tanggal lahir, dan tempat lahir. Itu harus sesuai dengan ijazah. Jangan salah-salah, teman-teman ya. Kemudian setelah klik lanjutkan, maka kita akan melakukan pengecekan ulang. Nah, pengecekan ulang data caranya yaitu cek kembali seluruh informasi yang tertera pada halaman pendaftaran akun SSC ASN 2021. Pastikan swafoto, NIK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir sesuai KTP, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir sesuai ijazah, email, dan nomor handphone. Kemudian klik kembali untuk memperbaiki data yang dimasukkan dan klik proses pendaftaran akun untuk proses pendaftaran akun. Nah, jadi ketika udah kita isi semua data, ini akan ada proses pengecekan ulang. Nah, jadi di sini kalau misalkan ada kesalahan, itu kita masih bisa kembali untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. Nah, namun jika memang udah kita cek dan benar semua, maka akun siap untuk didaftarkan. Dan jadi proses akun pendaftaran akun itu selesai. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita itu udah daftar akun, jadi akun inilah nanti akan kita login untuk bisa mendaftarkan diri di seleksi CPNS maupun P3K. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nggak rumit. Kalau misalkan kita mau ya, kita ikutin aja prosedur yang ada, apa yang diminta itu kita isi. Dan jangan sembarangan mengisi data. Dan jangan asal-asalan, dan jangan sekali-kali mencoba meminta orang lain untuk mengisikan data. Ya, jangan. Jadi usahakan sendiri. Jadi dengan begitu kita paham, kita tahu, kita ngerti. Jadi kalau misalnya kita isi sendiri, itu semua kita cek. Oh, ini sesuai nggak gitu. Per subnya kita cek. Kemudian foto yang kita upload itu masuk nggak gitu. Yang foto scan yang kita masukkan. Nah, jadi KB-nya berapa gitu. Jadi bisa kita sesuaikan. Namun kalau orang lain yang membuat, itu kan mana peduli ya. Asal buat jadi langsung didaftarkan akun, dah selesai. Namun nanti datanya itu nggak sinkron dengan waktu kita daftarin, kan dah repot juga gitu. Oke, jelas ya teman-teman. Nah, kemudian pastikan data benar-benar sudah lengkap dan benar, karena proses pendaftaran data tidak bisa diperbaiki. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika udah melakukan proses pendaftaran itu nggak bisa diubah lagi. Namun kalau misalnya belum mengklik proses pendaftaran, maka itu bisa kembali untuk memperbaiki. Kemudian sebelum mengakhiri proses pendaftaran akun, pelamar akan ditanyakan kembali apakah data yang dimasukkan sudah sesuai atau belum. Klik iya jika data yang dimasukkan sudah benar, dan klik tidak jika data yang dimasukkan belum benar. Jadi bisa kembali lagi ya. Kemudian akan muncul informasi langkah 4 pendaftaran selesai. Nah, kemudian pilih menu cetak informasi pendaftaran untuk mencetak kartu informasi akun. Nah, jadi itu emang kartu akun itu emang harus kita print ya teman-teman untuk pegangan kita ya, kita print akun SSC ASN itu. Kemudian dengan akun tersebut itulah kita akan bisa login untuk mendaftar sebagai pelamar di CPNS maupun di P3K. Jadi itu password ya, username dan passwordnya itu diingat betul-betul, ataupun kalau bisa dicatat, jangan sampai itu dilupakan. Nah, jadi simpan baik-baik informasi akun tersebut ya, simpan baik-baik, jangan sampai berceceran ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi nggak repot. Jadi sebelum kita daftar, buat akun dulu. Nah, buat akun aja itu ada 4 langkah teman-teman ya, mulai dari kita isi identitas. Kemudian kalau misal digalat, kita harus ngikutin prosedurnya. Kemudian kita cek data, isi identitas diri, kemudian cek ulang, kemudian yang terakhir baru proses selesai gitu. Oke, jelas ya teman-teman. Oke, syukran, jazakumullahu khairan katsir.
Thank you for watching. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya. Dan apabila ada bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.